Halo, dengan Sayem Printer di sini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adaptor power supply untuk Epson L1800. Simak video sampai habis. Nah, mungkin kita sudah tahu ya kalau power supply itu adalah bagian yang menyuplai listrik ke sebuah printer. Nah, khususnya ini adalah Epson L1800. Nah, kalau power supply mati, otomatis si printer itu akan mati total atau tidak bisa dihidupkan. Ini saya ambilkan dari spare part baru ya, baru original, agar yang kami sampaikan di sini dan pengukurannya adalah valid. Jadi 100% part ini adalah baru dan original. Jadi kalau diukur pasti normal. Ini dia power supply-nya seperti ini. Agak kecil ya, walaupun printernya besar, tapi power supply-nya kecil. Nah, ini power supply-nya. Namanya menganalisa printer yang mati total, itu kita mulai dari hal yang mudah dulu. Mungkin bisa ditelusuri dari kabel powernya dulu, atau listrik yang mau masuk ke printer. Setelah itu kita ngetes power supply. Jangan ujuk-ujuk kita langsung tes mainboard yang kompleks sekali, itu permasalahannya. Kita cari yang mudah dulu, atau langkah yang paling mudah. Ya, namanya mati total, yang kita telusuri pasti wilayah power supply dulu. Seperti ini bentuknya. Ini baru original ya ini. Nah, ini tampak belakangnya seperti ini. Nah, kemudian nanti kita masuk ke bagian-bagiannya. Ini bagian yang ke listrik PLN atau bagian AC. Kemudian di sini ada rangkaian, disebutnya ini adalah rangkaian primer ya di sini. Jangan kalau kondisi ini nancep ke stop kontak PLN atau AC PLN, ini jangan sampai disentuh area sini. Karena ini listriknya besar, jadi bisa 220. Nanti kalau sudah masuk ke dioda ini, atau disebutnya adalah penyearah di elko ini bisa keluarnya bisa 400-an volt. Nah, ini daerah sini jangan disentuh kalau kondisi nyala atau mau diukur. Nah, batasnya di sini. Ini ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Nah, blok ini. Karena ini listriknya besar, nanti kalian bisa kena strum. Nah, yang bisa diukur itu area yang sini. Ini namanya area sekunder. Berarti arus yang di sini itu udah DC atau arus kecil ya. Nah, seperti itu. Setelah tahu blok mana yang kita ukur, nah kita coba lakukan pengukuran. Untuk power supply L1800 sendiri ini bisa diukur ya, karena beberapa power supply itu kadang tidak bisa diukur. Jadi kalau misalkan power supply-nya itu walaupun bagus, tapi di pin out
sini ini nggak keluar atau keluarnya dikit, misalkan 1 volt atau 5 volt, harusnya kalau printer besar itu pasti arusnya besar atau tegangan kerjanya besar, bisa sekitar 42 volt. Tapi ternyata kalau kita ukur ada seri-seri tertentu itu tidak bisa, jadi dia keluarnya kecil. Jadi bisa keluarnya itu kalau dipasang di mainboard dan dinyalakan, itu baru keluar. Kalau yang L1800 ini tanpa ditempelkan ke mainboard atau dipasang di mainboard, dia bisa keluar tegangan atau arusnya ya. Nah, yang kita ukur ini adalah tegangan atau tegangan kerja dari si power supply L1800. Kita langsung mulai ya. Nah, ini kondisinya misalkan dicopot dari printernya itu seperti ini. Kemudian kita tancapkan kabel ke stop kontak. Kami bikin konten video ini karena ternyata banyak teman-teman pelanggan kami di berbagai wilayah di Indonesia itu mereka kurang paham soal teknik dasar elektronika dan pengukuran. Nah, ini kita sampaikan di sini biar mempermudah kalian untuk melakukan analisa atau pengukuran power supply L1800. Langkah-langkahnya adalah kita siapkan kabel. Kabel ini sudah masuk ke stop kontak ya. Ini sudah ada listrik. Kemudian avometer. Avometer ini avometer yang biasa. Ini kita contohkan avometer digital dulu. Itu biasanya langkahnya lebih mudah. Nah, setelah kita siapkan avometer digital, kita tancapkan langsung saja di bagian port kabel power untuk AC ya. Tadi udah saya utarakan jangan menyentuh area yang primer. Di sini kan ada strumnya tinggi, jadi hindari untuk memegang area situ. Kita langsung tancapkan. Nah, kita langsung ukur. Di sini itu ada fuse ya. Ini fuse. Jadi kalau mati total ini juga bisa dicek. Yang coklat ini adalah fuse. Nah, berarti yang keluar dari power supply itu berarti lewat fuse ini. Jadi pin yang ada fuse-nya lah yang merupakan port utama keluaran DC dari power supply ini. Nah, kita masuk ke voltmeter karena ini tegangan kerja kurang lebih 42. Nah, kita pilih di 200. Berarti ini maksimal yang bisa diukur adalah 200 volt DC. Nah, pin tengah adalah pin ground. Nah, jadi mempermudah aja kita bisa taruh groundnya di sini. Nah, groundnya di sini ya. Ini yang hitam kita masukkan ground karena ground ini di tengah dan ini masuk ke baut, ini juga masih ground. Jadi kita untuk memperkecil konslet saat kita ukur, nah kita taruhnya di sini saja. Nah, di bagian baut ya. Nah, setelah itu kita ukur di sini. Nah, tegangan yang keluar adalah 42 volt, 6 kalau di sini ya, kurang lebih berarti sekitar 42 volt. Nah, kita juga bisa ngukur di area satu lagi. Ini hanya untuk area tambahan dan untuk pengukuran saja ya. Ini 41. Tapi yang listrik yang utama adalah di sini di 42 volt karena dia ada sikringnya. Nah, itu sudah jadi indikator kalau yang listrik utama itu keluarnya di sini.
Kalau fuse putus berarti kita bisa ukur di belakang fuse, berarti di sini. Ini 42 volt. Nah, kalau pakai yang model digital ini pasti gampang. Kemudian kita bergeser pakai analog. Oke, analog ya sekarang. Ini berarti kita masukkan ke DC voltmeter. Karena tegangan kerja di 42, berarti kita masuk ke 50. Nah, ke DC volt pilihan 60. Kita ukur. Itu di sekitar 43 ya. Kita perhatikan di sini, ini berarti karena di selektor ini 50, berarti ini kita lihat fokus di skala 50 ya. Karena ini batasan maksimal tegangan yang bisa diukur adalah 50. Berarti ini diperhatikan di skala 50. Nah, itu dia di sekitar 43. Karena dia analog, jadi kurang presisi ya, nggak sepresisi digital. Kalau tadi kan 42,6 kurang lebih. Nah, kalau di analog ini 43. Yang penting kita bisa ngukur kondisi power supply-nya. Nah, beginilah yang normal. Nah, ini power supply yang normal. Setelah itu kita matikan. Kita cabut dari sini atau dari stop kontak. Nah, setelah dipastikan kita copot, nah bisa kita tes lagi di printernya. Nah, ini yang jadi hal penting adalah kita juga perlu ngetes ini. Ini adalah fuse ya, kodenya F51. Ini keterangannya 2,0 ampere 250. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menganalisa power supply Epson L1800. Salam dari Sayem Printer.